tepatnya Ria Ricis itu sudah tersenyum dan masih tersenyum ketika cium tangan dan masih tersenyum setelah ketika selesai cium tangan dengan Rian dan ke orang lain sekitarnya. Jadi buat saya senyumannya tidak diberikan, satu, senyumannya tidak diberikan khusus buat Rian. Dua, itu adalah senyuman sopan, bukan senyuman karena happy ketemu gitu, nggak kayak gitu. Saya senyum, ya senyum. Buktinya apa? Begitu dia duduk di tempatnya, nggak berapa lama senyumnya hilang, hilang. Ya itu senyum sopan. Karena kalau senyum happy banget itu lama tuh hilangnya. Ya itu satu. Kedua, nggak ada hubungan antara perasaan Ria Ricis saat itu dengan ketika dia salim pada Rian. Nggak ada hubungan sama sekali. Kenapa? Kalau misalnya udah musuhan nggak ada, itu bedanya orang yang sudah dewasa sama yang nggak dewasa. Kalau orang yang tidak dewasa, ketika ada masalah gitu, dia nggak bisa membedain hak dan kewajiban. Udah pokoknya nggak mau salim nggak salam gitu. Tapi kan dia statusnya mereka masih suami istri sebelum ketok palu dari pengadilan. Jadi seorang istri ya tanda petik adalah kasih penghormatan pada suami dan sebaliknya sebenarnya saling menghormati, itu kan kewajiban. Jadi buat saya nggak ada hubungannya antara bahwa kalau ada yang mau bilang bahwa oh berarti mereka sudah baikan, sudah nggak ada. Ya, mereka menurut saya sih tidak, tetap masih dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Tapi bahwa itu hanya sebuah proses bahwa dia sebagai istri masih menghormati suaminya, ya entah berapa lama lagi sebelum putus. Kalau kita melihat polanya Rian dari dulu sampai sekarang, kalau misalnya dicegat di tengah jalan diwawancara kan memang dia cengengesan gitu kan gayanya, senyum sumringah gitu. Kalau kita lihat di awal pas datang ya senyumnya gitu aja, pas pulang juga gitu kan sebetulnya. Itu nggak ada yang aneh, itu pola dan tidak ada hubungannya bahwa dia masih berharap, dia punya harapan, nggak ada juga. Ya itu Rian gitu loh. Memang kelakuannya dia, perilakunya dia kayak gitu. Pola perilakunya dia kayak gitu. Kita perlu melihat bahwa orang lihat itu ada yang melihat misalnya tatapannya gini, ada yang tatapannya gini, ada yang tatapannya gini gitu. Itu juga ngelihat semua gitu. Tapi kalau kita perhatikan ada colongan video gitu ya ketika sidang, posisi tangannya Rian itu di antara dua kaki ini, badan agak nunduk dan dia ke arah Ricis seperti itu. Sementara Ricisnya lebih cenderung nggak nunduk, agak nunduk, tapi tangannya masih main-main gitu. Itu dia nervous. Tetapi sebetulnya Rian itu juga tanda petik grogi, bukan sebuah tatapan penuh harap, memandang penuh cinta. Kalau ada yang berani ngomong itu ngarangnya hebat gitu. Ya, enggak, ini orang sebetulnya khawatir sih, ini apa yang akan terjadi nantinya lebih mungkin kayak gitu dibandingin kalau bilang, oh itu tatapan penuh cinta yang mengharapkan, pinter-pinter aja sih ngarang gitu loh. Saya tidak melihat bahwa ada senyuman khusus ditujukan pada Rian atau pada orang lain dari masuk Ria Ricis ketika salaman segala macam itu senyum sopan. Buat saya apa yang ditampilkan oleh Ricis dengan caranya dan polanya yang konsisten itu menunjukkan bahwa dia sebetulnya sudah yakin atas keputusan final yang diinginkan dari pihaknya Ricis. Ya, sementara pihaknya Rian buat saya masih tanda petik berusaha mempertahankan karena satu dan lain hal. Nah, satu dan lain halnya ini artinya apa? Artinya buat saya analisa dengan cara kayak gini, pihak yang salah adalah pihaknya Rian. Ada sesuatu yang dilakukan kesalahan di Rian yang sehingga yang membuat Ricis itu benar-benar udah saklek mau lepas gitu misalnya. Dan itu sah-sah saja, memang diizinkan oleh agama gitu, tidak disukai oleh Sang Maha Pencipta, tetapi diizinkan dan ada aturan-aturannya, kan tinggal diikutin. Jadi buat saya kalau ada yang bilang bahwa Rian selama ini ya apa namanya lebih terbuka, Rian tidak lebih terbuka. Kalau diperhatikan, justru Rian tuh mereka berdua tertutup. Kenapa? Cuman Rian cara jawabnya kalau diwawancari tengah jalan, ya doain aja ya, semoga ini ya, segala macam gitu, dan lain sebagainya gitu. Itu kan cuma cara diplomasi doang, di mulut aja, kan nggak dijawab juga pertanyaannya sebetulnya. Jadi mereka berdua sebetulnya sama-sama nggak terbuka, ya. Dan buat saya bagus. Kenapa? Ini kan mereka berdua.
ranahnya, bukan ranah publik sebetulnya. Jadi menjaga, saling jaga, buat saya bagus. Cuman memang karena Ria Ricis dalam posisi yang kayak udah saklek yakin dan seperti yang ini pihak Rian berusaha membujuk. Nah, artinya kan keberatannya dari pihak Ricis terhadap sesuatu yang dilakukan Rian. Apa itu? Nanti kita akan cari tahu suatu hari nanti. Bahwa dia punya keputusan untuk mau pisah dengan bahwa dia sudah ikhlas, itu juga dua hal yang sama sekali berbeda kalau kita bicara psikologi. Yang sini adalah sebuah keputusan saat ini, yang ikhlas itu adalah sebuah perjalanan. Kalau kita bicara dengan frameworknya Kubler-Ross gitu ya, ada 5 tahap menuju untuk seseorang itu untuk bisa ikhlas. Ada tahap penyangkalan, ada tahap marah, frustrasi, depresi, baru bisa diterima. Itu masih jauh. Jadi belum. Walaupun sudah nanti udah putus cerai pun tetap untuk sampai titik ikhlas itu masih butuh proses. Ada 2 hal di sini. Satu, bahwa memperbaiki rumah tangga itu nggak harus jadi satu loh. Memperbaiki rumah tangga dengan pisah dan masing-masing memperbaiki diri itu sama juga memperbaiki sebetulnya. Ya. Tapi kalau pertanyaannya adalah apakah kemudian masih ada chance atau peluang untuk bisa rujuk? Jawabannya tentu masih ada. Berapa persen pertanyaannya? Kan gitu. Apakah sebagian besar atau sebagian kecil? Apakah chance-nya atau peluangnya untuk bisa mereka rujuk kembali itu 80%? Atau justru 20% yang rujuk kembali? Ya, kalau buat saya chance-nya ada tapi kecil. Ya, yang besar malah sebetulnya mereka akhirnya memutuskan berpisah. Dan tolong difahami buat semua gitu ya, bahwa tidak selamanya orang berpisah hidupnya berantakan loh. Banyak, tidak sedikit di luar sana orang yang berpisah hidupnya jadi kualitasnya lebih baik masing-masing. Tapi ada juga yang setelah berpisah kualitas hidupnya juga runyam, itu juga ada gitu. Tapi pertanyaan saya, berapa banyak orang berpisah yang hidupnya juga runyam dengan tidak berpisah? Ayo, ada nggak orang rumah tangganya utuh terus, tapi tiap hari berantem terus? Ada nggak? Ada. Pisah atau nggak pisah bukan penentu bahagia atau tidaknya seseorang. Yang menentu siapa? Diri sendiri. Kita nggak tahu. Ricis dan Rian termasuk orang yang bisa membangun kebahagiaan dari dalam dirinya dia sendiri dulu apa enggak? Kita lihat kualitas mereka. Enggak, saya nggak ngeliat itu bercanda. Itu senyuman sopan aja. Jadi memang kayak kita kalau ketemu teman, apa kabar? Walaupun dia lagi sedih segala macam, kita coba senyum untuk teman kayak gitu. Kayak gitu sih. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.